Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam pertemuan yang keempat dalam bahasan konflik kekerasan dan perdamaian, yaitu dalam materi resolusi konflik. Wah, resolusi konflik apa itu ya? Resolusi konflik, ya, kita kemarin sudah membahas tentang pemetaan konflik supaya kita mempermudah melihat bagaimana suatu konflik terjadi dan akhirnya kita berharap bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan resolusi konflik. Ya, apa saja yang akan dibahas dalam materi ini adalah tentang bagaimana pencegahan, bagaimana pengelolaan dan transformasi konflik. Para pembelajar dimanapun Anda berada, dukung terus ya channel Sosio Bakti supaya terus bisa berkembang. Semoga menjadi amal ibadah kalian dengan cara apa? Memberikan like ya, kemudian respon, kemudian silakan kalian share, dan yang bagi yang belum subscribe. Untuk itu terima kasih semuanya. Kita lihat apa yang diharapkan di dalam pembelajaran kita ini atau yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, melalui resolusi konflik diharapkan tujuan pembelajarannya adalah yaitu melalui pengamatan, literasi dan diskusi diharapkan siswa atau kalian semuanya dapat melakukan resolusi konflik dalam upaya pencegahan, pengelolaan dan transformasi konflik dalam masyarakat dan dapat menggunakan resolusi konflik dengan sikap ingin tahu, peduli, bekerjasama dan bertanggung jawab. Oke. Ini masih dalam KD 34 pengetahuan, yaitu menganalisis konflik dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi tercapainya kehidupan yang damai di masyarakat. Kemudian yang 44 memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Jadi tetap ya pengembangan kita di sini penekanannya adalah kita bisa menumbuh kembangkan perdamaian di masyarakat. Ya, para pembelajar tentunya akan sangat senang sekali kalau semuanya bisa mengembangkan suatu kehidupan yang damai dan sejahtera bagi kehidupan kita semuanya. Baik, kita akan lanjut apa ya yang dimaksud dengan resolusi konflik seperti kita kemukakan tadi sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik. Ya, nah pertama kita lihat dari konsepnya Christopher M. Miller. Nah, ini adalah pendekatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik. Ya, singkat saja dari konsepnya Christopher Miller ini kita sangat paham, ya, mudah dimengerti bahwa resolusi konflik adalah pendekatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik. Nah, secara umum resolusi konflik itu adalah suatu proses pemecahan masalah yang kooperatif, efektif, di mana konflik itu adalah masalah bersama ya yang harus diselesaikan. Jadi masalah bersama yang harus diselesaikan secara kooperatif. Oke ya. Di sini kita benahi dulu di apa yang dimaksud dengan konflik. Itu ada yang dimaksud dengan resolusi konflik menurut secara umum ya. Secara umum itu adalah suatu proses pemecahan masalah yang kooperatif, efektif, di mana konflik adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara kooperatif. Mohon maaf ini ada kekurangan teknik ya, sehingga terpotong-potong dalam membacanya, semoga dimengerti. Kemudian dari Wikipedia ya, Wikipedia menyatakan resolusi konflik itu adalah metode dan proses yang terlibat dalam memfasilitasi penyelesaian konflik dan retribusi secara damai. Jadi penyelesaian sengketa di mana proses arbitrase dan legitimasi sangat terlibat, mencakup penggunaan langkah-langkah perlawanan tanpa kekerasan oleh pihak-pihak yang berkonflik dalam upaya mempromosikan resolusi yang efektif ya. Jadi itu
konsepnya ya dari Wikipedia. Baik, selanjutnya para pembelajar kita lihat apa pentingnya budaya perdamaian sebagai upaya pencegahan. Sebagaimana kita ketahui dari pertama tadi, dari materi pertama tadi, kita berkeinginan ada upaya pencegahan untuk tidak terjadinya konflik kekerasan di dalam masyarakat. Ya, jadi pentingnya di sini kita memberikan budaya perdamaian sebagai upaya pencegahan. Jadi pencegahan ini yaitu lebih banyak kita harus memberikan budaya perdamaian ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Apa saja pentingnya? Ya, satu, membongkar dan menyingkir budaya kekerasan supaya kita menumbuh kembangkan bagaimana budaya perdamaian, bagaimana pentingnya orang lain bagi kehidupan kita, bagaimana keputusan-keputusan yang adil harus dibuat di dalam kehidupan ya sosial bermasyarakat kita. Itu adalah langkah yang bisa kita tempuh supaya itu bisa membongkar dan menyingkirkan ya menyingkirkan budaya-budaya sini kekerasan di dalam kehidupan ya. Kemudian yang berikut adalah hidup dengan rasa keadilan dan kepedulian. Jadi bagaimana caranya kita memberikan selalu budaya kedamaian, bahwa orang lain itu sangat berarti buat kita semuanya, orang lain itu sangat penting buat kita semuanya. Keputusan-keputusan yang tidak berat sebelah, yang tidak memihak, itu pada dasarnya adalah satu kebutuhan ya untuk kita semuanya. Itu adalah hal-hal yang sangat penting buat kehidupan bersama ya. Jadi ini bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan rasa keadilan dan kepedulian. Kemudian pentingnya juga adalah bahwa hidup yang harmoni dengan lingkungan alam dan bumi itu adalah sesuatu yang harus dikembangkan, hal-hal yang sangat bernilai positif ya dalam kehidupan bermasyarakat kita. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan kehidupan yang positif di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara di dalam masyarakat kita, termasuk juga menciptakan kehidupan yang harmoni dengan lingkungan alam ya. Jadi perlakuan kita terhadap alam yang akan juga memberikan kehidupan ya timbal balik di dalam kehidupan yang harmonis di masyarakat. Nah, kemudian apa pentingnya juga kita memberikan budaya perdamaian sebagai upaya pencegahan adalah membangun budaya menghormati, solidaritas, dan rekonsiliasi. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan prinsip damai dalam diri sehingga berupaya menciptakan kedamaian di masyarakat. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengembangkan prinsip damai dalam diri sehingga semua bisa berupaya dalam menciptakan kedamaian di masyarakat. Ya, selanjutnya para pembelajar, bagaimana melakukan pengelolaan konflik. Nah, kita ambil dari konsepnya Christopher Moore 2003. Yang pertama adalah avoidance, konflik reda ya dengan sendirinya. Nah, jadi ini pengelolaan konflik yang pertama, bagaimana kita bisa menciptakan ini agar konflik itu reda dengan sendirinya. Masing-masing pihak harus ada kesadaran bahwa berkonflik akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik ya, meninggalkan luka-luka. Nah, bagaimana kemudian masing-masing pihak menyadari untuk menyelesaikannya sehingga reda dengan sendirinya. Nah, yang kemudian pengelolaan adalah dengan cara melakukan yang disebut dengan problem solving. Nah, pihak yang berkonflik ini saling setuju untuk pemecahan masalah-masalah secara informal ya, secara kekeluargaan, secara musyawarah, apa yang bisa ditetapkan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Yang berikut, pengembangan pengelolaan bisa dengan cara, menurut Christopher Moore ini adalah negosiasi ya. Jadi mencari pemecahan masalah secara formal, ini bersifat prosedural dan mengikat ya. Negosiasi melalui
jalur hijau ya, karena ini bersifat formal, atau melalui lembaga-lembaga yang dipercaya. Dan akhirnya karena harus memiliki kekuatan yang mengikat. Yang berikut adalah mediasi ya. Nah, hadirnya pihak ketiga yang diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik ini menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik. Ada mediator sehingga pihak-pihak yang berkonflik ini bisa memutuskan keputusannya secara damai ya. Kemudian arbitrasi ya. Arbitration ini adalah opsi menyelesaikan sengketa perdata yang dibuat berdasarkan perjanjian arbitrase di luar peradilan umum dan melibatkan pihak ketiga ya. Perjanjian yang akan memberi keputusan. Jadi pihak ketiga ini harus netral sehingga memberikan keputusan-keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak secara adil ya. Ini arbitration. Nah, kemudian ada executive dispute. Resolusi APROAH ini adalah kemunculan pihak lain yang dihormati kedua belah pihak untuk memberi satu bentuk penyelesaian konflik ya. Jadi bisa misalnya lembaga-lembaga yang bisa menyelesaikan yang dianggap dihormati atau resolusi ini, misalnya dalam sengketa di pengupahan oleh misalnya perusahaan dengan kaum buruh ya, bisa dengan Departemen Tenaga Kerja dan sebagainya yang dianggap bisa dihormati, yang bisa menjembatani dari konflik yang terjadi antara kedua belah pihak ya. Kemudian judicial APROAH, jadi intervensi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang dalam memberikan kepastian hukum ya di meja hijau. Ini kalau konflik sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara informal, dengan cara-cara musyawarah dan damai, bisa juga ditempuh dengan cara di meja hijau. Kemudian legislatif APROAH ini adalah intervensi melalui musyawarah politik dan lembaga perwakilan rakyat dalam kasus-kasus konflik kebijakan yang seiring diatasi dengan menggunakan pendekatan legislatif. Nah, ini dalam kehidupan keputusan-keputusan politik yang melibatkan bagaimana kepentingan masyarakat secara umum bisa tentu ditempuh jalan-jalan melalui lembaga-lembaga legislatif ini ya, atau melalui musyawarah politik, melalui perwakilan rakyat ya, seperti yang pernah terjadi dalam kasus yang beberapa waktu terakhir ini terjadi berkaitan dengan undang-undang ya, atau Omnibus Law ya. Tentu ini ada musyawarah politik yang bisa dilakukan dan di perwakilan rakyat. Nah, demikian para pembelajar pengelolaan konflik menurut Christopher Moore. Yang selanjutnya adalah bagaimana strategi mengelola konflik ini menurut Ross 1993 ya, dalam manajemen konflik. Setelah kalian pandai membuat peta konflik ya, pemetaan konflik ya, kita melakukan strategi resolusi konflik ini misalnya menurut Ross. Yang pertama, strateginya itu mengabaikan isu ya yang menyebabkan sakit hati ya. Jadi penghindaran strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik itu untuk menenangkan diri dan memikirkan ulang posisi masing-masing. Nah, ini kalau seperti ini sudah disadari, mengabaikan isu-isu yang menyebabkan sakit hati di masing-masing pihak, kita menenangkan diri, apa perlunya mengindahkan hal tersebut. Dan kalau tidak penting, sudah tidak usah diabaikan. Nah, ini bisa menghindar, bisa berakhir konflik sampai di sini saja. Nah, kemudian yang kedua adalah mengakomodasi, yaitu memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan konflik, khususnya apabila isu yang menyebabkan konflik tersebut juga penting bagi orang lain ya. Jadi kalau misalnya sumber-sumber masalah atau pokok masalah ini ternyata tidak hanya berkaitan pada kedua belah pihak yang berkonflik, tetapi juga penting bagi orang lain yang tidak terlibat konflik, ini bisa dicari mengakomodasi bagaimana untuk mengatur strategi pemecahan konfliknya.
ya, misalnya dengan cara mediasi, arbitrasi, dengan cara damai ya, atau akhirnya musyawarah ya. Kalau tidak ya bisa tentu berlanjut ke yudikasi ya, yudikatif maksudnya, kemudian atau lembaga legislatif akhirnya ya. Kemudian bisa dengan kompromi atau negosiasi, masing-masing pihak memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi apa yang bisa dilakukan, dikompromikan ya, sehingga masing-masing bisa mendapatkan sesuatu yang baik dan bisa menguntungkan kedua belah pihak ya. Dengan juga bisa menghilangkan, melepaskan sesuatu yang tentunya bisa untuk kebaikan kedua belah pihak ya. Kemudian strategi yang berikut adalah memecahkan masalah atau kolaborasi ya, dengan cara apa? Meningkatkan pihak-pihak yang sedang berkonflik, jadi saling mengingatkan dari pihak-pihak yang sedang berkonflik pada tujuan yang lebih penting ketimbang menghabiskan waktu dan sumber daya untuk konflik. Apa sih yang lebih penting untuk kebaikan prestasi kalian? Apa yang lebih penting untuk masa depan kalian? Apa yang lebih penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya? Itu kalau ada masalah-masalah bisa diselesaikan. Apa yang lebih penting untuk kehidupan bermasyarakat, eksistensi sebagai sebuah bangsa, eksistensi sebagai masyarakat ya, yang adil, yang damai, yang sejahtera, eksistensi kalian ya. Yang penting untuk bagaimana kalian bisa menjadi generasi muda yang berpotensi, kreatif ya, maju di masa depan, mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara ya, ketimbang harus berkonflik. Kemudian yang kedua, memperluas sumber daya yang ada dalam konflik ini. Jadi memperluas sumber daya yang ada bisa terjadi karena perebutan sumber daya yang terbatas. Jadi kalau misalnya di dalam sumber-sumber konflik itu berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, apa yang bisa dikembangkan sehingga tidak menjadi rebutan lagi, tetapi bisa memperluasnya sehingga pihak-pihak yang memperebutkan sumber daya yang terbatas tadi bisa terjembatani, bisa terselesaikan. Juga misalnya mempermasalahkan masalah upah, keuntungan dan lain-lain, tentu bisa dicari jalan penyelesaian yang damai sehingga semuanya bisa mendapatkan keputusan yang adil, tidak sepihak begitu. Kemudian memecahkan masalah dan kolaborasi ini bisa mencari titik temu dari perdebatan yang ada. Apa titik temunya? Oh, ternyata semuanya masing-masing berkeinginan supaya ada peningkatan kehidupan. Ya, cari titik temunya, bagaimana menyelesaikannya. Yang berikut adalah menggunakan kekuasaan dan wewenang apabila ada hal-hal yang dianggap tidak terselesaikan dan bisa menggunakan kekuasaan dan wewenang untuk kebaikan bersama. Ingat ya, di sini untuk menggunakan kekuasaan dan wewenang ini untuk kebaikan bersama demi keadilan. Nah ya, bukan untuk sewenang-wenangan pihak yang berkuasa ya. Kemudian yang kelima, mengubah sifat pihak-pihak yang gemar berkonflik ini untuk bagaimana mengedepankan kehidupan yang serasi dan damai. Nah itulah para pembelajar strategi mengelola konflik menurut Ross 1993 dalam manajemen konflik. Nah selanjutnya yang terakhir dalam pembahasan resolusi konflik ini adalah bagaimana transformasi konflik yang diartikan sebagai melihat konflik secara utuh dari bobotnya yang lebih ditekankan sebelum terjadinya permusuhan atau penanganan dari kondisi yang mendasar ya. Paling tidak ada berapa strategi ini yang bisa dilihat transformasinya secara utuh. Itu ada 12 hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama yaitu memetakan formasi konflik, sudah kalian pelajari, lalu menghadirkan pihak-pihak yang terlupakan dalam konflik ya. Bisa jadi pihak-pihak yang terlupakan ini bisa menjadi pihak tertier ya, pihak ketiga yang bisa meredakan konflik, yang bisa mencarikan jalan keluar ya, yang kadang-kadang terlupakan dalam konflik itu sendiri ya. Kemudian
Yang ketiga adalah memiliki dialog yang empatik pada semua pihak, ya, dialog-dialog yang menyejukkan, yang mendamaikan. Nah, ini harus dilakukan untuk bagaimana transformasi konflik ini bisa tertangani, ya, penanganan kondisi yang mendasar. Kemudian setiap pekerja konflik dapat mengususkan pada pihak yang berkonflik, ya. Jadi pembagian tugas di sini untuk melihat, mendekati masing-masing apa yang sebenarnya menjadi masalah untuk bisa dicarikan titik temu untuk perdamaian bagi kebaikan ke semua pihak. Kemudian identifikasikan tujuan yang dapat diterima oleh semua pihak, ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah tujuan yang terlupakan membawa perspektif baru, ya. Ini mengidentifikasi tujuan-tujuan yang mungkin dilupakan untuk membawa perspektif baru ke depan untuk kehidupan yang baik untuk semua pihak, ya. Lalu dari sini kita mencapai tujuan yang menyeluruh dari semua tujuan yang diinginkan. Tiba di formulasi tujuan siap menggugah, ya, tentu dengan cara-cara yang bijaksana yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, di sini langkah berikutnya bisa saling membantu menentukan semua tugas untuk semua pihak, ya. Jadi menentukan bagaimana mendekati pihak yang berkonflik dari yang satu dengan yang lain sehingga semuanya bisa saling memahami kekeliruannya dan mencari titik temunya. Lalu memverifikasi tujuan yang diharapkan dari kedua belah pihak setelah ada titik temunya tadi, dan kalau misalnya itu tidak terjadi kita bisa membantu bertemu di meja dalam satu meja untuk proses mandiri, ya, proses mandiri untuk bisa menyelesaikan transformasi konflik ini, penanganan yang mendasar sebelum terjadi permusuhan yang mendalam, ya, bisa tertangani sehingga diharapkan jalan keluarnya setelah disadari itu menyadari apa yang menjadi masalah dan bisa mundur dari konflik, ya, yang kita harapkan, bisa menyadari masing-masing sehingga bisa terselesaikan, sehingga proses selesai dari konflik dan tidak berlanjut dalam kekerasan. Dan apabila tidak berlanjut, tentu ini bisa dipanggil, ya, untuk bagaimana solusi yang diharapkan bisa terjadi. Nah, inilah para pembelajar, kita bisa memahami bagaimana dari perbedaan-perbedaan masyarakat bisa mengarah kepada terjadinya konflik, namun kita harus terus berupaya bagaimana konflik ini bisa menemui resolusi, ya. Jadi bisa mendapatkan resolusinya, melakukan pendekatan untuk menyelesaikan konflik untuk sebisa mungkin secara kooperatif, ya, secara efektif mungkin tidak terjadi konflik yang berkelanjutan, ya. Nah, di sini mempromosikan resolusi konflik yang efektif untuk mencapai jalan damai yang ada, sehingga pihak-pihak yang berkonflik mundur dengan sendirinya dan bisa siap dipanggil untuk dimintakan bagaimana solusi yang terbaik. Nah, demikian para pembelajar yang bisa dijabarkan dalam resolusi konflik kali ini. Sampai bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih untuk telah mendukung dan belajar. Semoga kalian lebih paham dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai berjumpa dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.